Apakah Presiden Prabowo benar-benar mengerti apa yang sedang disuarakan rakyat? Atau justru ia gagal paham dengan hanya melihat demonstrasi besar-besaran yang menuntut pembubaran DPR sebatas ancaman keamanan? Inilah pertanyaan besar yang kini mengguncang politik Indonesia. Mari kita tarik ke belakang. Ribuan orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir. Mereka membawa satu tuntutan jelas, DPR harus dibubarkan. Kenapa? Karena DPR dianggap telah kehilangan legitimasi moral dan politik. Anggota DPR dinilai hidup bergelimang fasilitas mewah, sementara rakyat menghadapi pengangguran, harga kebutuhan pokok yang naik, dan lapangan kerja yang makin sulit. Rasa ketidakadilan itulah yang menjadi bensin penyulut kemarahan publik. Namun, bagaimana respons Presiden? Dalam keterangan persnya di istana, Prabowo menyebut bahwa demo yang terjadi sudah mengarah ke makar dan bahkan terorisme. Ia menekankan bahwa aspirasi damai tetap dihormati, tetapi tindak anarkis tidak bisa ditoleransi. TNI dan Polri pun diperintahkan untuk bertindak tegas di lapangan. Di titik ini, kritik bermunculan. Banyak pihak menilai Prabowo gagal paham. Mengapa? Karena inti dari kemarahan rakyat bukan sekadar soal kericuhan di jalanan. Rakyat tidak sedang bicara soal makar. Rakyat sedang bicara soal DPR yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Ketika istana lebih memilih bicara soal stabilitas dan keamanan, jurang pemisah antara pemerintah dengan rakyat semakin terlihat jelas. Memang Prabowo kemudian mencabut tunjangan perumahan DPR dan membatasi perjalanan dinas luar negeri. Tapi langkah ini dianggap sekadar tambal sulam. Publik menilai masalah utamanya bukan pada fasilitas DPR, melainkan krisis kepercayaan yang jauh lebih dalam. Tanpa reformasi struktural, kebijakan itu hanya kosmetik untuk meredam kemarahan sesaat. Pertanyaannya sekarang, apakah benar Prabowo gagal paham? Atau sebenarnya ini adalah pilihan politik sadar di mana ia sengaja mengutamakan narasi keamanan untuk menjaga stabilitas? Apapun jawabannya, yang jelas gelombang protes ini membuka fakta telanjang. DPR sudah kehilangan wajahnya di mata rakyat, dan jika Presiden berdiri di sisi DPR, maka kepercayaan publik terhadap dirinya pun ikut dipertaruhkan. Dampaknya bagi bangsa tidak main-main. Jika kemarahan publik terus diabaikan, kita bisa masuk pada fase krisis politik yang lebih serius. Apalagi sudah mulai terdengar wacana people power hingga desakan agar Prabowo tidak bisa bertahan lama di kursi presiden. Jadi apakah Prabowo benar-benar gagal paham aspirasi publik atau ia hanya memilih jalan yang berbeda dalam merespons gelombang protes ini? Sejarah yang akan membuktikan. Kalau menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Presiden memang gagal paham atau rakyat yang terlalu jauh menafsirkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar kita bisa terus membedah isu-isu politik dengan tajam dan kritis.